warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan serta kesehatan, kelimpahan nikmat dan lain-lain. Jadi pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai pengawasan pembangunan daerah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mangga Barani 200 Jenderal 209. Jadi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengelolaan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pengawasan juga merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pembangunan yang dimaksud yakni realisasi program dan anggaran di semua faktor pembangunan kehidupan masyarakat. Adapun pembangunan biasanya adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar ditempuh oleh suatu negara dan bangsa menuju modernitas dalam rangka pembina bangsa. Tata cara pengendalian dan pengawasan pelaksana rencana pembangunan yang dilakukan oleh pimpinan kementerian lembaga SKPD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan lembaga pemerintah. Yang menangani bidang pengawasan adalah BPKB atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Tujuan pengawasan dan pembangunan: pertama, menjamin ketetapan pelaksana tugas sesuai dengan rencana tersebut. Kebijakan dan pemerintah melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan mencegah pemborosan dan penyelewengan, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan, membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi dan pemerintahan. Pengawasan adalah dasarnya berfungsi menekankan langkah-langkah pembenahan atau correctivation jika dalam suatu kegiatan terjadi kesalahan atau perbedaan dari tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Jenis-jenis pengawasan: pengawasan inter dan eksternal, pengawasan preventif dan represif, pengawasan aktif dan pasif. Prinsip-prinsip pengawasan: hak atas lahan, pengaturan pencabutan hak atas lahan, taxation, government expenditure. Pemerintah berkewajiban untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor industri, jasa, dan properti. Hal ini akan meningkatkan kebutuhan akan ruang, namun di lain pihak pemerintah juga harus menjaga agar pertumbuhan pembangunan tidak over. Agar tidak terjadi lagi hal yang buruk, tentunya harus diupayakan jalan tengah yang terbaik agar pengendalian pembangunan dalam pemanfaatan ruang terus dilakukan oleh pemerintah. Adapun beberapa hambatan pengawasan, salah satunya yaitu kurangnya informasi mengenai data produktivitas, terutama melakukan perbaikan terhadap kekurangan kemampuan untuk merincikan hasil yang dicapai oleh manajemen. Yang kedua, bidang tanggung jawab kurang cukup jelas dirumuskan sehingga tidak jelas pula dibentuk dan lingkungan pelimpahan tugas itu. Penyampaian pertujuan kerja secara jelas sering akan terjadi dan hal ini memperhatikan adanya komunikasi yang tidak wajar, meningkatkan lingkungan dan kegiatan usaha masing-masing. Pengawasan memerlukan suatu standar kinerja dan indikator dapat digunakan sebagai perbandingan atau referensi dari kinerja aktualnya. Penentuan standar kinerja bagi pengawasan ini membutuhkan masukan dan peran serta para pelaksana di lapangan sehingga dapat dihasilkan suatu standar yang realistik dan akurat. Walaupun Indonesia secara sadar telah mengakui konsep pembangunan berkelanjutan dan bahkan telah meratifikasi beberapa konvensi internasional yang
berkenaan dengan pembangunan dan isu-isu lingkungan, namun implementasi konvensi-konvensi tersebut masih belum berjalan mulus. Untuk mengantisipasi keadaan yang lebih buruk, arah pembangunan ke depan harus ditegaskan bahwa pendayaan sumber daya alam dan lingkungan harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungan dengan mengutamakan kemakmuran rakyat. Mungkin sampai di sini yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.